Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. Pemirsa, sejumlah barang bukti yang tertinggal di lokasi penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung disita aparat kepolisian. Setelah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara, aparat kepolisian dari Polres Waikanan mengangkut 17 kendaraan roda 4 dan 30 kendaraan roda 2 berbagai merek sebagai barang bukti. Kendaraan bermotor ini milik dari para pelaku judi sabung ayam. Saat penggerebekan, mereka kabur meninggalkan kendaraannya. Seluruh barang bukti pun telah dibawa ke Mapores Waikanan. Hasil otopsi ketiga polisi yang meninggal dunia saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung telah dirilis. Tim DVI menemukan proyektil peluru yang bersarang pada tubuh dan bagian kepala korban. Tim Disaster Victim Identification Bidokes dan Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengungkap hasil visum dan otopsi ketiga polisi yang meninggal saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Berdasarkan hasil otopsi, Ajun Komisaris Polisi Anumerta Lucianto terdapat lubang bekas peluru di dada kanan dengan arah tembakan dari depan. Sementara pada mata sebelah kiri Aibda Anumerta Petrus Aprianto ditemukan bekas peluru. Untuk Bribtu Anumerta M. Galib Suryananta ditemukan lubang bekas peluru di sisi kiri bibir menembus rongga mulut. Hasil otopsi ketiganya menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah luka tembak yang fatal. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI sepakat untuk melakukan investigasi dan mengingatkan seluruh anggota Polri terus bekerja dengan baik dan hati-hati. Kapolda dan
Pesantren sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik. Sebelumnya 17 personel polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, pada Senin pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di lokasi, polisi ditembak oleh oknum TNI secara brutal. Akibatnya, 3 polisi meninggal di tempat karena terkena luka tembakan. Dari lokasi dan hasil olah TKP, ditemukan 12 selongsong peluru dan sejumlah alat perjudian yang langsung disita. Tim TV One mengabarkan. Sementara suasana duka menyelimuti kediaman 3 orang polisi yang menjadi korban penembakan di arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kakak kandung AKP Anumerta Lucianto mengaku merasakan firasat yang tak biasa. Duka menyelimuti rumah Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Selasa petang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat peti jenazah tiba di rumah duka. Bribtu Anumerta Galip yang berdinas di Reskrimum Polres Waikanan ini dikenal sebagai sosok yang selalu ceria. Suasana duka juga terjadi di keluarga AKP Anumerta Lucianto. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum AKP Anumerta Lucianto, Kapolsek Negara Batin, tiba di rumah duka di Buai, Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Negara Batin, Polres Waikanan. Proses pemakaman AKP Anumerta Lucianto dilakukan secara kedinasan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tembakan salvo mengiringi pemakaman AKP Anumerta Lucianto. Sementara itu, Aibda Anumerta Petrus dikebumikan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur. Sebelumnya, ketiga polisi ini gugur dalam tugas saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Oknum TNI yang diduga menembak 3 polisi itu juga telah ditangkap. Kini, terduga pelaku ditahan di Denpom, Lampung. Dari Lampung dan Oku Timur, tim TV One mengabarkan. Pihak kepolisian bersama TNI masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus penembakan 3 anggota Polri oleh oknum TNI di Kabupaten Waikanan, Lampung. Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika mengatakan tidak ditemukan korban lain selain 3 anggota polisi yang meninggal dunia tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam tersebut. Polisi juga masih mendalami kepemilikan arena sabung ayam yang diduga milik oknum TNI. Sementara itu, Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis menyebutkan 2 oknum TNI yang melakukan penembakan masih berstatus sebagai saksi. Saat ini 2 anggotanya itu masih dalam proses pemeriksaan oleh Denpom Lampung. Keterangan dari pemain dan mereka yang ada di sana, informasi bukan pemilik lahannya ya, pemilik gelanggangnya itu adalah oknum tadi. Tapi ini harus kita dalami, semua harus kita uji, harus kita kunci dengan alat bukti, sehingga orang tidak bisa mengatakan asal-asalan katanya semua harus firm. 2 orang oknum ini statusnya sekarang masih sebagai saksi ya. Jadi jangan dibilang nanti
sebagai tersangka dan sebagai saksi ya. Saksi kita minta keterangan karena untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP misalnya seperti itu ya. Jadi harus dipahami dulu, jangan sampai nanti sudah kemana-mana nih rekan-rekan ya. Jadi itu berproses ya. Kalau memang dia terbukti nanti ya kita tetapkan dan hukumnya akan kita tegakkan. Dan 2 orang ini sekarang posisinya ada di Denpom ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami Puji Ansyah dari Lampung. Puji, apakah sudah ada investigasi lebih lanjut mengenai barang bukti dan juga saksi-saksi yang diperiksa? Baik, Windy Wellingtonia, dapat saya kabarkan bahwa pada tadi sore atau baru saja proses konferensi pers yang dilakukan oleh tim investigasi gabungan dari POM AD, Kodam Sriwijaya dan Polda Lampung, di mana dari hasil investigasi sementara dibeberkan barang bukti dan kronologis. Di antaranya barang bukti yang ditampilkan di awak media yakni berupa 12 longsong peluru dan kemudian 4 ekor ayam, kemudian pisau taji yang digunakan untuk judi sabung ayam, pakaian anggota polisi yang tewas, dan pisau dan serta hasil berkas uji laboratorium forensik, di mana saat ini petugas tim investigasi gabungan telah melakukan 3 proyektil peluru dari 3 jenis senjata api ya untuk dilakukan uji balistik. Selain itu juga petugas juga melakukan uji balistik untuk terhadap pecahan peluru yang masih menempel di tubuh ketiga korban. Proyektil peluru tersebut akan diuji dan akan dicocokkan apakah peluru ini berasal dari jenis senjata api yang digunakan oleh oknum TNI tersebut. Dapat saya kabarkan juga bahwa saat ini 2 orang oknum TNI telah dilakukan penahanan di Denpom AD Lampung. Keduanya saat ini masih dalam status terperiksa ataupun saksi, di mana untuk meningkatkan menjadi tahap ke tingkat tersangka dibutuhkan saksi-saksi lain dan barang bukti yang cukup untuk meningkatkan keduanya menjadi tersangka. Baik. Dapat saya kabarkan juga bahwa pada konferensi pers tersebut Kapolda Lampung membeberkan kronologis proses penangkapan atau proses penggerebekan judi sabung ayam ini, di mana pada beberapa hari sebelumnya dilakukan promosi melalui media sosial untuk mengundang para petarung dari berbagai daerah. Saat ini masih berstatus sebagai saksi dan masih diperiksa, dibutuhkan barang bukti lebih lanjut untuk penetapan sebagai tersangka. Terima kasih Puji Ansyah atas laporan Anda langsung dari Lampung. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Darman Lukman dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Pimpinan sidang yang diketuai oleh Wakil Irwasum Polri Irjen Nerdisham memutuskan AKBP Fajar diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. AKBP Fajar merupakan tersangka kasus narkoba dan pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur. Pemirsa, 2 tokoh kunci perekonomian Indonesia di Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani dan Erlangga Hartarto, membantah isu mundur yang berhembus akhir-akhir ini. Kedua tokoh tersebut bahkan berkomitmen akan tetap bekerja penuh untuk menjaga keuangan negara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah isu mundur dari Kabinet Merah Putih. Erlangga menegaskan, rumor dirinya mundur sebagai Menko Perekonomian adalah hoax. Erlangga juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Sri Mulyani dan memastikan Menteri Keuangan tetap menjalankan tugasnya. Sri Mulyani pun kembali menegaskan pernyataan Menko Perekonomian bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang,
Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat menjadi bukti sejarah peninggalan Wali Songo. Dahulu, masjid ini digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah peradaban Islam di tanah Jawa yang didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang maknanya keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Arsitektur Majapahit, Cina, dan Portugis kental terukir di setiap sudut bangunan masjid syarat sejarah ini. Masjid ini juga bukti akulturasi budaya dan pluralisme beragama. Ciri khas lainnya dari masjid ini adalah azan yang dikumandangkan 7 orang muazin. Ini dibangun tahun 1480 Masehi, sudah lebih dari 500 tahun ya. Keunikannya sendiri apa, Pak? Ya, bentuk masjidnya tidak umum seperti masjid-masjid pada umumnya di Indonesia. Bentuknya lebih menyerupai pendopo Jawa. Kemudian keunikan lainnya ada salah satu yang di sini terbuat dari potongan-potongan kain, namanya tiang tatang. Kemudian juga di sini memiliki adzan dengan 7 orang muadzin. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dahulu digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Jawa Kulon meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Meski sudah berumur ratusan tahun, sebagian besar bangunan masjid ini masih sama seperti sejak awal berdiri dan terus dipelihara agar lestari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Tidak hanya di Cirebon, Jawa Barat, di Magelang, Jawa Tengah ada masjid unik. Pemirsa, di Magelang, Jawa Tengah ada masjid unik. Jika dilihat dari luar seperti kelenteng, namun ternyata merupakan sebuah masjid. Masjid Al-Mahdi sengaja dibangun layaknya kelenteng oleh seorang muslim keturunan Tionghoa. Kelenteng atau viara merupakan tempat ibadah bagi umat Tionghoa. Namun, di Magelang, Utara Magelang, Jawa Tengah, terdapat Masjid Al-Mahdi yang sengaja dibangun dengan arsitektur kelenteng. Bahkan, ornamennya juga tak jauh dari nuansa negeri Tiongkok. Gaya khas bangunan Tiongkok terlihat dari atap bangunan, tiang penyangga hingga ventilasi bangunan utama masjid, serta bangunan menara yang mirip pagoda berhiaskan 11 ornamen lampion yang mengelilingi teras masjid bertuliskan 9 Asmaul Husna. Masjid Al-Mahdi tersebut sengaja dibuat oleh Haji Mahdi, seorang muslim keturunan Tionghoa pada bulan Agustus 2016 silam. Al-Mahdi yang berarti hidayah, seperti namanya, yang merupakan nama pemberian oleh almarhum gurunya. Haji Mahdi sendiri adalah seorang mualaf dan mulai memeluk agama Islam pada usia 11 tahun. Penampakan masjid bernuansa kelenteng ini seolah seperti merupakan wujud yang mewakili jati dirinya.
Alasan yang utama kenapa masjid ini seperti kelenteng, pertama saya niat untuk syiar. Syiar itu apa? Memberitahu, menyebarluaskan kalau Islam ini ada di mana-mana. Bahkan salah satunya di negara Cina. Ya, kalau bentuk seperti ini kan langsung kita teringat negara Cina. Ya, nah di sana kalau kita memang ke sana itu masjid banyak sekarang. Kenapa? Karena dalam hukum fikih ini untuk menjadikan masjid itu model tidak merupakan salah satu syarat untuk bisa dijadikan masjid. Terserah model apa aja boleh. Ya, yang penting wakaf. Masjid bernuansa kelenteng ini menjadi daya tarik dan destinasi wisata religi bagi warga dari kota Magelang maupun luar daerah. Nah, jika Anda umat muslim yang sedang berkunjung ke kota Magelang, tak ada salahnya mampir untuk beribadah sekaligus melihat keunikan masjid ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, seperti apa kegiatan dan persiapan berbuka puasa di Masjid Raya Goa Makassar? Ada rekan Syamsul Ma'arif yang akan mengabarkan langsung dari sana. Assalamualaikum Syamsul, seperti apa kegiatan jelang berbuka di Masjid Raya Goa ini? Silakan. Baik, waalaikumsalam Adita dan pemirsa. Saat ini benar sekali saya berada di Masjid Raya Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan memang masjid ini adalah merupakan masjid terbesar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan saat ini di belakang saya sudah banyak warga yang nantinya akan berbuka puasa bersama di tempat ini, karena memang setiap harinya di Masjid Agung Syekh Yusuf ini ramai dikunjungi oleh warga, utamanya pada nanti akan berbuka puasa. Dan tadi dari pantauan kami sebelum berbuka puasa juga banyak adik-adik kita yang tengah belajar membaca ayat suci Al-Quran di tempat ini. Ada beberapa lokasi tadi mereka belajar secara berkelompok yang nantinya mereka juga menantikan saat-saat berbuka puasa bersama dengan orang tua ataupun keluarga-keluarga mereka. Karena memang tempat ini di sekitar tempat ini juga saat ini tengah diadakan festival Ramadan Fair yang memang dari pantauan kami juga sangat banyak dikunjungi oleh warga, sehingga ini yang menambah banyaknya warga yang akan melakukan buka puasa bersama di tempat ini. Dan informasi yang kami peroleh dari pengurus Masjid Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, bahwa masjid yang memiliki daya tampung sampai 7.600 jamaah ini memang nantinya pada saat malam-malam ganjil di penghujung Ramadan juga nantinya biasanya akan ramai dikunjungi warga yang akan menginap maupun sampai bersantap sahur. Maka dari itu biasanya menurut pengalaman tahun lalu, pengurus dari Masjid Raya ini melakukan sejumlah persiapan termasuk dengan menyiapkan makanan-makanan, baik makanan-makanan berbuka maupun makanan-makanan untuk bersantap sahur. Saya di sini biasanya makanan berbuka puasa ini disiapkan oleh dinas-dinas Kabupaten Goa yang setiap hari secara bergiliran memberikan makanan berbuka puasa kepada jamaah-jamaah yang ada di tempat ini. Dan saya ingin menunjukkan satu box mungkin makanan yang nantinya akan dicicipi oleh warga pada saat berbuka puasa. Maaf Mbak ya, saya mau spill dulu nih makanan yang nanti akan disantap pada saat berbuka puasa. Ini saya mau coba buka dulu. Nah, wow, Aditya dan pemirsa, menu makanan hari ini adalah ayam kecap, kemudian ada sayur, kalau orang sini sebutnya sayur tutu atau sayur daun yang ditumbuk. Dan tentunya ini sangat menggugah selera, utamanya nanti pada saat berbuka puasa. Dan satu lagi saya mau spill juga box yang ini. Ini ada panada dan kue tentunya yang jadi makanan atau menu-menu tajil yang akan disantap pada saat berbuka puasa nanti. Nah, itu Aditya dan pemirsa makanan yang akan disantap oleh warga yang akan nantinya berbuka puasa di tempat ini. Mbak, maaf saya kembalikan makanannya. Terima kasih. Itu tadi makanan dari salah seorang warga yang saya pinjam sebentar untuk kita spill dulu sebelum berbuka puasa nanti. Dan memang kondisi seperti ini
hampir setiap hari tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh warga karena lokasi dari Masjid Syekh Yusuf ini strategis dikunjungi oleh warga. Selain dari tempat ada Ramadan Fair, juga jadi tempat sarana olahraga di sekitar tempat ini. Itu dulu dari Goa Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ancu. Ya, itu tadilah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh jemaah yang menunggu waktu berbuka, dan ada juga menu makanan takjil gratis yang dibagikan oleh dinas terkait. Baik, sekali lagi terima kasih Ancu atas laporan Anda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Pemirsa, Israel kembali gempur Gaza di saat warga Palestina melaksanakan ibadah puasa. Informasi ini akan kami hadirkan. Pemirsa, bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kami terhubung dengan Dr. Tonggo Meyati Francisca. Assalamualaikum, Dr. Mea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Mea, mungkin Anda dapat menceritakan kepada kami bagaimana dengan serangan Israel yang terjadi pada Selasa dini hari, dan apakah eskalasi serangan masih tinggi sampai saat ini? Baik, jadi pada saat itu memang kami semua sedang tertidur lelap ya, jam 1:30, karena memang persiapan untuk, biasanya kalau di Gaza ini persiapan untuk sahur itu mulainya jam 3 ya, jam 3 itu sudah mulai bersiap-siap nih. Tapi kemudian pada saat jam 1 lewat itu sekitar 1:30-an kami dengar suara ledakan yang sangat keras dan itu menggetarkan bangunan. Itu kita kaget. Itu yang pertama yang kita dengar, yang besar itu luar biasa, membuat kita semua terbangun, bukan hanya saya, tapi rupanya hampir seluruh di Wisma itu terbangun juga gitu. Lalu ada satu staf lokal yang mengatakan, ayo kita mungkin kayaknya harus siap nih gitu, karena kemungkinan akan ada lagi. Lalu kita mulailah sebagai yang perempuan mulai menggunakan hijab dan apa. Lalu kita tertidur lagi. Kira-kira sekitar 10 atau 15 menit, lalu kemudian itulah dilanjutkan dengan bertubi-tubi bom yang turun. Dan itu apa namanya, horden, itu seperti kayak dihempas-hempas oleh angin. Jadi setiap bunyi hempas lagi, dan itu bergetar sekali. Dan kita kayaknya udah, berarti saya akhirnya mengatakan kepada teman-teman, ayo kita siap-siap, sepertinya memang kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk hal yang terburuk terjadi. Jadi semua mempersiapkan baju-baju di dalam satu tas ransel kecil untuk kalau misalnya ada sesuatu kita bisa pindah ke rumah sakit apabila terjadi ya. Lalu kita juga kemudian langsung ke rumah sakit karena jaraknya dekat dari Wisma Yose Rijal ini, jaraknya hanya sekitar kurang dari 100 meter ya. Jadi kita langsung jalan kaki ke sana, dan kita melihat begitu itu jam 2 kurang itu begitu banyak pasien yang sudah mulai datang, korban-korban sudah mulai datang, dan itu pada saat itu belum ada yang sakit ya yang masuk. Jadi masih luka ringan dan luka berat. Jadi lalu baru setelah itu bom terus lagi, bom terus, dan itu bahkan sempat mematikan generator karena memang kami menggunakan generator ya, di Gaza ini tidak ada listrik, jadi kita menggunakan generator. Jadi ya itulah sekarang kemudian membuat kami juga, akibat blokade ini membuat kami harus juga irit-irit menggunakan listrik, menggunakan kendaraan dan sebagainya. Itulah. Baik, dokter, apakah serangan dari Zionis Israel itu masih dirasakan sampai saat ini? Sampai tadi malam, menjelang pagi ya, menjelang sahur juga masih ada, tapi eskalasinya tidak terlalu banyak seperti yang kemarin. Masih ada, tapi jaraknya sih sepertinya agak lebih jauh, dan suara tembakan quadcopter ya, menurut aku sih nanya sama teman-teman, ini apaan nih bunyi-bunyi. Jadi kemarin itu selang-seling ya, dari
bomnya nggak ada, bunyi tembakan yang besar, terus kemudian nanti habis tembakan yang selesai, bom lagi. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi malam hanya bom aja, tapi tidak terlalu sebanyak yang Selasa dini hari. Baik, tadi kan serangan di Selasa dini hari Anda katakan ini warga Gaza ini menjadi korban, ada yang mengalami luka ringan, luka berat. Nah, bagaimana saat ini situasi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dokter? Alhamdulillah saat ini teratasi semua ya. Jadi kebetulan juga memang di dalam Rumah Sakit Indonesia itu ada NGO medis juga yang masuk ke dalam seperti MSF, itu juga mereka juga Rahma, jadi mereka juga membantu. Jadi alhamdulillah, jadi ini pasien-pasien yang hadir ini, yang ada ini ini semuanya teratasi juga oleh dari Mercy sendiri, juga tim medisnya juga ada di Rumah Sakit Indonesia juga, mereka juga membantu juga pasien-pasien yang berdatangan tadi malam. Baik, dokter, apakah ada data dari Kementerian Kesehatan Palestina mengenai jumlah korban meninggal dunia yang gugur akibat serangan biadab dari Zionis Israel ini? 400 berapa ya tadi saya baca ya, saya kurang tahu. Pokoknya lebih dari 400, dan ini adalah yang terbesar karena dalam waktu kurang dari 10 jam. Baik, lalu bagaimana dengan pasokan obat-obatan atau makanan yang masuk ke wilayah Gaza sendiri pasca gencatan senjata? Saya juga bingung nih, gencatan senjatanya bagaimana ya, karena setahu saya kalau udah gencatan senjata, makanan, semua segala yang esensial itu bisa masuk ya. Tapi realisasinya? Ternyata pihak Israel ternyata tetap memblokade. Jadi apalagi saat ini, harga-harga sudah melonjak sangat tajam, dan kemudian dari laporan dari staf lokal juga mengatakan bahwa sudah mulai ada berkurangnya pasokan makanan di pasar-pasar ataupun supermarket. Jadi saat ini ya, kalau saya bahkan sebelum serangan dini hari aja, sepertinya banyak masyarakat di daerah kota, daerah Gaza City itu mereka lebih bergantung kepada NGO yang menyerahkan bantuan, seperti itu. Baik, tapi artinya tidak semua bantuan itu bisa masuk ya, dok? Oh, bahkan bukan tidak semua, mungkin semuanya sekarang. Saat ini semua bantuan tidak masuk, termasuk obat-obatan medis untuk merawat mereka yang luka, tidak bisa masuk sama sekali? Iya, betul. Baik. Betul. Lalu bagaimana dengan kondisi Anda serta relawan Indonesia yang berada di Gaza saat ini? Oh, alhamdulillah, kalau teman-teman semua, saya merasakan semangat mereka untuk tetap ada di sini dan tidak ada rasa takut. Itu yang membuat saya agak sedikit tenang untuk tim kami ini ya. Jadi Allah tuh luar biasa baik. Mungkin kalau deg-degan atau ketakutan pada saat awal mungkin itu adalah hal yang lumrah karena kami juga manusia biasa. Tapi setelah itu ini akhirnya menjadi memacu kami untuk berbuat sebaik mungkin. Dan yang pasti saat ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Lalu tadi juga Anda katakan bahwa gencatan senjata ini semua diblokade, semua tidak bisa masuk. Lalu sebenarnya gencatan senjata seperti apa yang terjadi di sana? Bagaimana juga warga Gaza menghadapi situasi di bulan Ramadan ini? Oh, ini yang harus yang kita harus berkaca kepada mereka ya. Yang pasti seharusnya gencatan senjata kita sudah sepakati bahwa tidak seperti ini. Karena itu tadi yang tadi saya bilang bahwa gencatan senjata semua harusnya dibuka ya. Makanan, obat-obatan, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza. Tapi boleh kita lihat bahwa teman-teman dari Indonesia ini melihat mereka luar biasa tetap semangat dalam menghadapi Ramadan. Baik. Bayangkan walaupun hanya melihat barang saja itu mereka tetap mukanya itu, kalau kita mungkin di Indonesia aduh seperti kayak kasihan sekali ya mereka kita menangis atau apa. Tapi posisi muka mereka untuk menangis itu tidak ada terlihat loh. Sama sekali yang kita lihat selama ini ya, pandangan mata kita untuk melihat masyarakat Gaza ya. Jadi ya kalau kita pun menangis di sini, yang di Gaza ini kita masyarakat Indonesia menangis melihat mereka, yang ada malah mungkin mereka ngetawain kita. Tapi yang ada adalah harusnya kita punya semangat untuk membantu mereka. Gitu. Karena mereka saja semangat, kenapa kita harusnya lebih semangat lagi gitu ya. Saya mau cerita satu nih. Ada satu
korban yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia dan itu melewati kami. Jadi dia dipapah, dibawa melalui pakai tempat tidur begitu ya, tempat tidur biasa. Jadi dibawa masuk ke dalam emergency room. Dia menangis pada saat masuk, tapi pada saat anak remaja, dia melewati kita, dia kemudian berubah wajahnya dengan senyum. Dia bilang begini, "Hi, how are you?" Dan kita semua dan saya dan kemudian dengan teman saya langsung agak sedikit tertampar bahwa ya Allah, mereka justru dengan kita walaupun dalam seluka apapun mereka tuh menghormati kita. Baik, terima kasih Dr. Mea, begitu banyak cerita, begitu banyak hikmah di balik serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, begitu kuatnya warga Palestina di sana. Kami doakan keselamatan untuk Dr. Mea, untuk relawan, juga untuk warga Gaza di sana di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasus penyelewangan minyak kita di sejumlah daerah memunculkan tersangka dengan modus beragam. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Pemirsa, kasus penyelewangan minyak kita di sejumlah daerah memunculkan tersangka dengan modus beragam, mulai dari menyunat takaran hingga memalsukan label dan mengurangi isinya. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Selengkapnya dalam Benang Merah Wajah Tersangka Kasus Minyak Kita. Polisi tidak mau berlama-lama membiarkan kasus dugaan kecurangan yang membelit minyak kita bergulir bak bola salju. Begitu pengusutan intensif disertai penggeledahan dilakukan, polisi lantas menetapkan seorang tersangka berinisial AWI sebagai biang keladi. Tersangka dicokok setelah penyidik menggeledah gudang yang juga kantor cabang PT ARN yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Tersangka mengaku didapuk sebagai kepala cabang oleh PT ARN dan PT MSI dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan dari berbagai macam merek, salah satunya yakni Minyak Kita. Sementara restu penggunaan merek Minyak Kita oleh Direktorat Jenderal Perdagangan dikantongi PT ARN pada tanggal 2 Oktober 2023 dan PT MSI pada 26 Oktober 2023. Tersangka mengaku ditunjuk sebagai kepala cabang oleh PT MSI dan PT ARN dengan tugas mengemas dan menjual minyak goreng kemasan berbagai macam merek yang salah satu mereknya adalah Minyak Kita. Berarti ada merek lain selain Minyak Kita. Tersangka melakoni laku culas itu sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi 400 hingga 800 karton per hari dalam bentuk kemasan botol atau pouch. Dari temuan tersebut, petugas mendapati minyak kita yang dikemas tersangka AWI hanya berisi sekitar 800 ml. Sedangkan takaran yang tertera di kemasan adalah 1 liter. Jika satu karton berisi 12 botol atau kantong kemasan,
Itu artinya tersangka bisa mengentit antara 960 hingga 1920 liter per hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Sementara di tempat terpisah, anggota Direskrim Suspolda Jawa Barat membongkar pabrik ilegal yang memproduksi minyak kita palsu di wilayah Kecamatan Cikaso, Malang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Polisi juga meringkus seorang tersangka berinisial K yang ternyata mantan komisaris PT NNI yang memproduksi minyak kita di wilayah Tangerang, Banten. Tersangka K melancarkan aksinya dengan mencatut nama minyak kita dan menempelkan label tersebut pada botol kemasan yang berisi minyak sawit tanpa mencantumkan berat bersih ataupun volumenya. Belum selesai sampai di situ, aksi tipu-tipu tersangka kian terkuak setelah hasil pengujian takaran mengungkapkan kemasan botol yang dijual tersangka hanya berisi 760 ml, namun dibanderol layaknya kemasan botol 1 liter. Ulah tersangka jelas mengecoh dan merugikan konsumen. Tersangka menjual minyak kita palsu ke masyarakat lewat pengecer atau pedagang. Tersangka ini juga dengan sengaja memperdagangkan minyak goreng sawit merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI. Tersangka dengan sengaja mengemas minyak goreng sawit merek minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter. Dari pabrik yang digerebek itu, polisi menemukan beberapa mesin produksi minyak kita, ribuan botol kemasan, serta sertifikat untuk mengelabui petugas. Cuan panas yang dikantongi tersangka selama 1 bulan mencapai 266 juta rupiah. Selain di Subang, modus memalsukan minyak kita juga terungkap di Bogor, Jawa Barat. Petugas dari Satreskrim Polres Bogor menggerebek sebuah gudang yang digunakan para pelaku sebagai tempat pengemasan minyak goreng yang diduga curah untuk kemudian diberi label minyak kita. Kapasitas produksi dari gudang yang disewa sejak Januari 2025 itu disebut mencapai 8 ton per hari. Tak hanya mencopot merek minyak kita secara ilegal dan mengabaikan mutu isinya, pelaku juga mengakali takaran hingga jauh di bawah ketentuan, yakni sekitar 750 ml saja. Penyidik kemudian menetapkan 1 orang berinisial TRM sebagai tersangka. Modus operandi dari TRM ini, barang didapatkan dari berbagai tempat, mulai dari Tangerang, Cakung, dikirim ke lokasi di Kampung Cijunung ini dan di repackaging atau dibungkus ulang, di branding dengan label minyak kita, di mana di dalam pack tidak dicantumkan berat bersih. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut bahwa BPOM yang tercantumkan juga sudah tidak berlaku. Selain para tersangka berinisial AWI, K maupun TRM, polisi juga mengungkap kasus serupa lainnya dengan tersangka dan lokasi berbeda. Kini, para penyunat maupun pemalsu minyak kita harus siap-siap menghadapi konsekuensi hukum berikut sanksi pidananya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ataupun Undang-Undang Perdagangan berpeluang menjerat mereka dengan ancaman pidana paling lama 4 atau 5 tahun penjara. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Kami akan menghadirkan nih, ada informasi minuman legendaris yang laris di serbu pelanggan, terutama pada saat bulan
Pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur ada minuman legendaris yang laris diserbu pelanggan terutama pada saat bulan Ramadan, yakni namanya dawet bakeran. Nah, ternyata dawet ini dijual dalam 2 kemasan, yakni bungkus plastik seharga Rp5.000 dan gelas plastik Rp6.000. Untuk rasa tersedia pula 3 varian rasa mulai dari original, aren, dan juga pandan. Sebagian dari pembeli yang datang umumnya berasal dari kota sekitar Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik maupun dari Pasuruan. Sementara itu pemirsa, rata-rata dari para pembeli ini mengaku sudah menjadi pelanggan lama. Minuman tradisional legendaris ini memang sangat cocok untuk disantap sesuai dengan seharian. Selain unggul dari segi cita rasa, dawet ini juga memiliki daya tahan lebih lama. Selama bulan Ramadan, pemirsa, permintaan dawet bakeran ini meningkat tajam. Jadi mungkin tak heran ya pemirsa, dalam sehari penjualan bisa mencapai ratusan hingga ribuan bungkus dengan omset mencapai jutaan rupiah. Nih, sesaat lagi menjelang berbuka puasa, kami akan mengajak Anda untuk berburu takjil di Pasar Ramadan Baguwoharjo, Yogyakarta. Kabarnya di sana ada banyak sekali makanan dan juga takjil yang tersedia untuk para pembeli. Seperti apa kemeriahan di Pasar Ramadan Baguwoharjo? Langsung saja kita sapa Arga Dumadi. Arga. Ya, Windy dan pemirsa, betul sekali ini suasana di Pasar Baguwoharjo ini sudah mulai ramai, walaupun tadi sore sempat hujan begitu ya, dan ini orang sudah mulai berlalu lalang di kawasan Pasar Wedomartani Baguwoharjo, tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, di mana sepanjang jalan ini itu isinya adalah tenan-tenan yang berjualan makanan. Misalnya seperti yang satu ini mungkin bisa ditunjukkan ya di kamera. Ini kalau dari judulnya ada sate pentol khas Palembang dan juga pempek panggang khas Palembang gitu. Ya, yang pentol yang mana, yang pempek yang mana nih Mas ya? Yang ini pempek panggang 15.000 isi 5, yang sate pentolnya 15.000 isi 3 ikan tenggiri. 15.000 ya. Ini 15.000 isi 3. Nah, isi pempeknya apa sih Mas? Bahannya dari ikan tenggiri asli 100%. Gitu. Iya. Oke, ini jadi asli ikan tenggiri. Oke, ini baru satu tenan nih pemirsa. Kita coba untuk bergeser dulu sebelumnya, tapi Anda lihat dulu nih kira-kira mungkin apakah Anda jadi berpikir juga khususnya untuk yang di Yogyakarta menjadikan pempek ini sebagai pembatal buka puasa Anda begitu di sore hari ini pemirsa. Dan mungkin Anda nggak bisa lihat, tapi di belakang sana, di belakang kameramen saya ini cukup ramai begitu pemirsa dengan ini para pengunjung ya di Pasar Baguwoharjo ini ada beraneka macam makanannya. Ini ada jagung susu keju. Bentar, saya mau ngajak ngobrol dulu ya. Ini ada Mbak, boleh ngobrol dulu. Ada Mbak siapa? Anissa. Mbak Anissa. Mbak Anissa ini mahasiswi ya Mbak ya? Iya benar, saya mahasiswi. Mbak, kenapa jalan-jalan di sini Mbak? Mau cari apa nih Mbak? Soalnya di sini tuh super lengkap, apa aja yang dicari itu ada Mas. Gitu. Nah, Mbaknya ini mau cari apa? Rencana mau cari makanan manis, makanan asin kayak gorengan, es buah gitu. Oke, siap kalau gitu, selamat mencari Mbak. Kita coba bergeser lagi ke makanan lainnya nih. Oke, kali ini ada yang bakar-bakaran. Kalau tadi goreng, ini bakar-bakaran ada sate. Ini sate apa Mas? Sate cumi. Sate cumi. Oke, berapaan nih harganya? Cuma 10 ribuan. Satu susu. Cumi 10.000, sosis 10.000 juga. Oke, bisa kasih tahu nggak? Ini kasih bumbunya, resepnya ini apa nih Mas? Ini pakai bumbu bakarnya pakai kecap biasa aja, sama saus. Ya. Terus ini dikasih mayones gitu ya Mas ya? Mayones sama saus untuk toppingnya. Ini jaminan pasti enak kan nih Mas? Pasti. Pasti. Enak. Oke. Nah, selain cumi, sosis apalagi? Soalnya kalau ngelihat di sini kayaknya macam-macam nih Mas. Ini cuma cumi sosis saja ya di sini. Cuma. Bumbunya juga sama semuanya ya? Sama semuanya. Oke. Ada pedas manis. Pedas manis nih pemirsa, ini yang belum dibakar ini ya, berarti ya Mas ya. Oke, ini ada yang belum dibakar. Cumi dan sosisnya ini harganya Rp10.000 aja per tusuknya gitu ya Mas ya. Dan ini dikasih bumbunya itu yang membuat rasanya itu pedas dan manis. Tuh, oke. Kita coba lagi untuk inspeksi yang lain lagi. Kira-kira di belakang sana masih ada apa lagi. Oke, mohon maaf nih kameramen saya. Jalan mundur lagi ya. Oke, hati-hati. Oke, kalau ini ada apa ini? Mari. Ada kebab gento. Apa itu Mas? Kebab. Isinya? Ada daging. Oke.
daging sapi. Kalau ayamnya nggak ada. Terus Ini sayurnya pakai lotus. biar sama kayak yang lain deh. Ini harganya berapaan? Dari mulai 10.000, yang kecil, yang besar 15.000. Oke. Ini rasanya bakalan seperti apa nih Mas? Bisa digambarin nggak? Gurih sama pedas. Gurih dan pedas. Tapi pedas pasti menyesuaikan customer juga ya? Ya. Oke. Nih pemirsa, ini baru dibikin ya kebabnya ya. Ini isinya ada isi sapi tadi kata Masnya, daging sapinya. Sayurnya lotus. Sayurnya adalah lotus. Ini baru proses nih. Wow, mungkin juga Anda bisa mendengarkan suara bagaimana ini digoreng begitu. Sambil menunggu ya, ini menit-menit menuju buka puasa bersama. Kita menunggu detik-detik untuk menunggu azan maghrib. Ini adalah salah satu menu yang ada di sini atau salah satu tenan yang ada di Pasar Widomatani ini, pemirsa. Nah, kalau itu yang dibikin sama Mbaknya itu kulitnya ya, Mbak ya? Oke, siap. Oke, nah pemirsa, sebenarnya saya pengen banget mengajak Anda untuk berjalan-jalan sampai ujung, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Kalau saya harus ngajakin Anda sampai ujung, makanya saya balikin lagi ke Windy Wellington. Saya yang berada di Yogyakarta mungkin bisa mampir untuk alternatif berbuka puasa. Terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda dari sana. Pemirsa, sebuah masjid di Richmond Hill, New York, Amerika Serikat menyajikan hidangan ala restoran untuk berbuka puasa secara gratis. Sesaat lagi. Pemirsa, tradisi unik di pasar ikonik di Souk Waqif di Doha, Qatar menambah semarak suasana Ramadan. Pasar ikonik ini menjadi pusat keramaian saat jelang waktu berbuka puasa. Atraksi yang paling dinanti warga salah satunya adalah penyalaan meriam Ramadan sebagai tanda waktu berbuka puasa. Pasar ikonik Souk Waqif menjadi lokasi favorit yang dikunjungi warga saat menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Pengunjung berdatangan sejak sore hari untuk sekedar menikmati nuansa bulan suci Ramadan. Keramaian warga lokal dan turis makin terasa di lokasi ini menjelang waktu maghrib tiba. Orang-orang hilir mudik berjalan, berbelanja, hingga berburu hidangan berbuka puasa. Sesaat menjelang azan maghrib atau waktu berbuka puasa tiba, sejumlah petugas berkeliling membagikan penutup telinga kepada para pengunjung karena penyalaan meriam Ramadan segera dilakukan. Letusan meriam menandai waktu berbuka puasa tiba. Pengunjung Souk Waqif pun mulai menikmati hidangan berbuka sambil menikmati pemandangan senja di Doha. Di sepanjang pasar ini beragam makanan dan souvenir Ramadan dijajakan. Salah satu hidangan yang paling diburu adalah crepes rasa coklat yang selalu ramai pembeli. Tradisi yang terjaga dan suasana hangat membuat Souk Waqif menjadi lokasi favorit yang dituju saat bulan Ramadan di Doha, Qatar. Dari Doha, Qatar, Chelsea Gill, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, di tanah air ada makanan menarik untuk disantap saat berbuka puasa. Namanya unik, tulang dinosaurus yang berada di Yogyakarta. Ini pasti kan Anda kaget, sebenarnya tulang dinosaurus itu apa? Iya, betul sekali. Ini makanan balung atau tulang dinosaurus sedang ramai diminati oleh warga Yogyakarta sebagai hidangan berbuka puasa, Windy. Namun tulang dinosaurus yang dimaksud ini sebenarnya bukan tulang dinosaurusnya sebenarnya, tapi ini ada tulang sapi yang berukuran besar. Ini bisa dilihat pemirsa, bahkan di layar kaca Anda ini benar-benar raksasa, benar-benar seperti dinosaurus. Tapi ternyata sapi ya, bukan dinosaurus. Betul, tulang ini diambil dari bagian punggung sapi, dipresto sekitar 1 jam sebelum dibakar menggunakan bumbu kecap. Jadi bisa dibayangkan dagingnya udah pasti lunak tuh ya, karena memang dipresto terlebih dahulu. Daging besar, empuk, serta olahan dari bumbu-bumbunya memberikan rasa gurih dan manis yang siap untuk dinikmati.
Ya, satu porsi ini kayaknya terlalu banyak ya untuk satu orang, bisa ini untuk 4-5 orang mungkin karena begitu raksasanya tulang dinosaurus ini. Ya, jadi bisa di-sharing ya. Jadi irisan cabai di atasnya juga menambah sensasi pedas di mulut untuk yang suka dengan rasa pedas tentunya ya. Ya, selain dari tulang dinosaurus juga ini juga ada beberapa makanan lainnya yang bisa menjadi alternatif seperti sate. Mungkin juga di sana bisa jadi pilihan jika Anda mungkin terlalu takut untuk makan tulang dinosaurus. Ini ada pilihan makanan lainnya yang biasa kita makan sehari-hari. Ya, tadi satu porsi balung dinosaurus udah Windy bilangin ini bisa dimakan oleh 4 orang dan harganya cukup murah, yaitu Rp96.000. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang edisi kali ini. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka Puasa. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Widya Welitoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang. Didukung oleh Nutrif Benecol,